Apakah kalian tahu Martin Inde adalah pahlawan Indonesia yang berasal dari Papua? Ia adalah polisi Belanda yang berbalik mendukung Indonesia setelah bertemu dengan beberapa tokoh politik yang diasingkan di Digul. Salah satunya adalah Sugoro Atmopromojo. Ia kemudian menjadi tokoh yang berperan dalam penyatuan Papua ke wilayah NKRI. Martin Inde lahir di Doromena, Jayapura, Nugini, Belanda pada tanggal 16 Maret 1912 dengan nama Suroway Inde, sedangkan Martin adalah nama baptisnya. Ayahnya adalah seorang Ondoafi dengan nama Inde sebelum dibaptis dengan nama Hebel. Masa kecilnya sangat dipengaruhi oleh Johannes Bremer, seorang misionaris Ambon asal kampung Calalar. Martin Inde bersama anak-anak lain seperti Karel Inde, Ruben Mentanawai, Inkas Abisai, dan Naomi Abiserai menghabiskan masa kecil mereka di Ambon untuk menjalankan pendidikan bersama keluarga Bremer. Setelah posisi Bremer digantikan dengan Ananuilata, Martin menambah kemampuannya berbahasa Indonesia atau Melayu selama pendidikan dasarnya di Folk School. Pada masa itu, kemampuan berbahasa tersebut jarang di luar Pulau Sumatera dan Jawa. Ia lulus dari sekolah distrik tahun 1926 dan melanjutkan pendidikan di Makassar di Sekolah Perkapalan Quick School for Industry Spellingen atau KTS, dan ia lulus pada tahun 1932. Tetapi setelah menjalankan ekspedisi pertama di kapal Zephyr Provincial, dia memilih untuk melanjutkan pendidikan menjadi anggota kepolisian. Maka pada tahun 1934, Martin mulai menjalankan pendidikan polisi di Sukabumi yang ia selesaikan pada tahun 1935. Pada akhir tahun yang sama, ia dikirim dalam detasemen kepolisian asal Ambon di tempat kelahiran, yaitu di Pulau Papua. Selanjutnya, pokok pembahasan berikutnya yakni perjalanan karir Martin Inde. Martin Inde dulunya adalah anggota polisi Hindia Belanda pada tahun 1935, di mana pada saat itu wilayah Papua di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Yang kedua, Martin Inde diangkat menjadi kepala distrik Arso, Yamai, dan Waris karena perjuangannya melatih anggota batalion Papua pada tahun 1945. Kemudian, Martin Inde diangkat menjadi Ketua KIM atau Komite Indonesia Merdeka yang sekarang dikenal dengan sebutan PIM atau Partai Indonesia Merdeka pada tahun 1946. Yang keempat, Martin Inde menjadi anggota MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara selama 5 tahun, yaitu sejak tahun 1963 sampai 1968. Dan yang terakhir, Martin Inde diangkat sebagai kontrolir diperbantukan pada Residen Jayapura selama 20 tahun, yakni mulai tahun 1963 sampai 1983 dan berpangkat mayor tituler. Pembelotan polisi Belanda. Pada Februari tahun 1941, rasa nasionalisme yang dimiliki oleh Martin Inde mulai tumbuh ketika dipindahkan dari Manokwari dan bertugas sebagai komandan jaga di Boyen Digul. Ia sering duduk bercerita dengan para tahanan dan tertarik dengan ide mereka. Usaha menangkap Belanda. Pada tahun 1941, Martin Inde mulai merencanakan menangkap aparat Belanda bersama dengan anak buahnya. Namun, berulang kali usahanya gagal. Walaupun perjuangan Inde dalam membela tanah air beberapa kali mengalami kegagalan, tetapi hal tersebut tidak menyurutkan niat dan semangat juang Inde. Kemudian, pada tahun 1944, sekembalinya dari pengungsian di Australia, selama 3 tahun, Inde ditunjuk sekutu untuk melatih anggota batalion Papua yang nantinya akan difungsikan sebagai tentara pelawan Jepang. 1 tahun kemudian, ia diangkat sebagai kepala distrik Arso, Yamai, dan Waris selama 2 tahun. Menentang pemisahan Irian Barat dari Indonesia. Usaha-usaha Martin Inde untuk mempertahankan Irian Barat. Yang pertama, pada awal 1946,
Martin Inday bergabung dengan Komite Indonesia Merdeka atau KIM yang sekarang dikenal dengan Partai Indonesia Merdeka atau PIM. Yang kedua, Martin Inday menjabat sebagai ketua. Ia bersama kepala suku Papua menyampaikan protes pada Belanda yang berencana memisahkan Irian Barat dari Indonesia. Akibatnya, beliau dipenjara selama 3 tahun di Dikbul. Usaha mempertahankan Irian Barat. Pada tahun 1962, Martin Inday ikut bergerilya untuk menyelamatkan anggota resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang didaratkan di Papua selama masa Trikomando Rakyat atau yang lebih dikenal dengan istilah Trikora. Di tahun yang sama, Martin Inday menyampaikan piagam kota baru yang berisi mengenai keinginan kuat penduduk Papua untuk tetap setia kepada wilayah NKRI. Berkat piagam tersebut, Martin menjadi wakil Indonesia dan dikirim ke New York untuk melakukan perundingan dengan utusan Belanda tentang pengembalian Irian Barat yang selama ini di bawah pemerintahan sementara PBB. Perundingan New York tersebut menghasilkan keputusan Irian Barat resmi bergabung ke dalam wilayah NKRI dan menjadi nama Irian Jaya. Kemudian pada tahun 1963 sampai 1968, Martin Inday diangkat menjadi residen Kota Baru dan juga diangkat menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Sementara atau MPRS. Tak hanya itu, Martin Inday juga diangkat sebagai kontroli residen di Jayapura dan berpangkat mayor tituler selama 20 tahun. Akhir perjuangan Martin Inday. Martin Inday meninggal pada 17 Juli 1986 dalam usia 74 tahun di tanah kelahirannya Doromena, Papua. Berkat jasa-jasanya terhadap negara, Inday bersama dengan 2 putra Papua lainnya yaitu Frans Kasipo dan Silas Papare mendapatkan gelar pahlawan nasional pada tanggal 14 September 1993, yakni dengan dikeluarkannya surat keputusan Presiden berdasar nomor 077/TK/1993. Salah satu bentuk penghargaan atas jasa Martin Inday adalah diabadikannya nama beliau sebagai nama rumah sakit milik TNI AD di Jayapura, yaitu RS Martin Inday, yang disahkan pada 21 September 1993 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 terletak di bagian utara Provinsi Papua.